Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basyara Aina, NRP 50262011066 dari Departemen Sistem Informasi. Di video ini, saya akan mewawancarai dua orang terkait implementasi Pancasila. Satu perempuan dan satu laki-laki. Berusia sekitar 17-19 tahun, status adalah mahasiswa. Saya mengambil judul video ini adalah pengimplementasian Pancasila di kehidupan masyarakat sekitar. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena di dalam video ini saya akan menanyakan hal-hal yang basic, hal-hal yang dasar mengenai Pancasila di kehidupan kita sebagai masyarakat. Mas, lagi sibuk ya? Enggak sih, habis Jumatan. Oh iya, boleh tanya hal singkat aja nggak sih Mas? Apa tuh? Mau nanya aja sih, kan Mas sebagai seorang muslim ya, berarti kan Mas harus dong menjalankan ibadah. Menurut Mas, Mas sebagai seorang muslim itu taat gak sih sebenarnya? Saya bisa bilang diri saya taat. Halo Rai. Halo. Enggak nih, gue kayak lagi pengen tanya-tanya aja. Gue nih kayak ada pertanyaan nih, beberapa sih sebenarnya. Lo kalau misalnya lu kan seorang muslimah nih, berarti kan lu ngejalanin ibadah lu kan? Iya. Lu sebagai seorang yang menganut agama Islam, lu tuh bisa dikatakan taat gak sih dalam menjalankan ibadah? Bisa dibilang taat. Jadi kalau misalnya Mas seorang muslim yang taat, Mas mau nggak sih dibayar uang 1 juta untuk gak sholat Jumat untuk 1 hari saja? Enggak sih ya, karena di sini saya tuh orang yang taat. Saya tahu kalau saya harus menolak itu. Kecuali saya dalam keadaan sakit. Ya pastinya enggak lah, karena kan uang tuh emang penting sih kalau di sini, karena kan buat survive, jadi ya lu mau gak mau harus materialistis kalau di dunia. Cuman kalau misalnya gua dikasih duit 1 juta buat gak tau, pastinya gua tau, soalnya kan duit gak bisa namatin gua nanti di akhirat. Ini Mas, untuk pertanyaan yang kedua, aku mau tanya, Mas tuh sebenarnya punya banyak teman gak sih di lingkungan sekitar sini? Kalau di rumah saya nggak terlalu punya teman yang seumuran sih, tapi kalau kayak di tempat-tempat lain di kuliah, di tongkrongan ada lah 3-5 orang. Satu. Misalnya satu teman dekat lu ini nih, lagi kayak kesusahan. Tapi lu juga dalam segi uang juga finansial juga nggak cukup banget aja, kayak butuh juga. Tapi teman lu urgensinya lebih tinggi nih. Gimana pendapat lu kalau misalnya temen lu ini minta duit nih buat keperluannya dia, tapi lu aja nggak yakin kalau misalnya dia bisa bayar uang tersebut, lu tuh gimana? Mana ya? Kalau kayak gitu sih kan ada tuh kata-kata yang lebih baik mentingin diri sendiri dulu daripada orang lain kan ya. Cuman kalau teman dekat kayaknya tetap gue kasih sih, mau gimana pun, soalnya ya udah terpercaya aja gitu. Pertanyaan ketiga nih Mas, misalnya lu lagi di posisi yang nggak kondusif nih, lu lagi kayak berargumen sama teman dekat lu atau lagi sama orang-orang yang ada di sekitar lu nih. Tapi lu punya 2 pilihan nih Mas. Yang pertama pilihannya lu pertahanin argumen lu yang lu tahu benar, tapi dengan konsekuensi teman atau orang terdekat lu itu jadi bisa renggang hubungannya, atau lu coba mengalah sama argumen lu yang lu tahu itu benar, tapi pertemanan lu atau hubungan lu akan tetap erat. Oke, kalau gua bakal ngeliat dari kondisi pembicaraan ini, misalnya kayak itu sebuah diskusi, ya akan lebih baik kalau kita bersama-sama mencari solusi yang terbaik dan mengesampingkan ego lah istilahnya. Dan kalau emang perdebatan kayak misalnya di pengadilan itu yang sifatnya seperti itu, pasti sebisa mungkin bakal gue pertahanin opini gue dengan segala fakta-fakta yang gue punya. Pertama kan pasti pendapat aku beda-beda, mau pendapat gue mau pendapat temen gue pasti ada lah yang beda. Terus ya kalau misalnya yang pendapat yang salah ini tapi gue mikirnya benar, terus tapi temen gue kebalikannya, gue pribadi bakal tetap mau pemikiran gue ini. Cuman ya gue juga bakalan tetap kayak nyari tahu kayak bener nggak sih yang gue yakinin gitu. Terus kalau misalnya ternyata salah, baru gue bilang ke temen gue ternyata gue salah gitu, maaf ya gue kayak gitu. Cuman kalau ternyata bener ya gue bilang lah ke temen gue kayak lurusin gitu, harusnya tuh begini gitu. Itu kalau ke teman dekat. Kalau misalnya kayak teman biasa yang kayak baru kenal atau yang gak dekat gitu ya malah lah kayak daripada ribut gak jelas
Tentunya dari kita dalam bermasyarakat kita tentu aja pernah bermusyawarah dong. Gue pengen tanya dua hal tentang musyawarah ini. Yang pertama, gimana kalau misalnya lu pas lagi musyawarah ini, lu tuh ngedenger apa lu tahu dari yang lain tuh kalau misalnya banyak yang punya pendapat yang sangat berkebalikan sama lu, kayak nggak cocok banget sama lu tuh gimana sih yang gimana ngadepinnya kalau misalnya di situasi kayak gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya lu dalam bermusyawarah ini pendapat lu tuh sama sekali nggak didengar atau nggak dipilih sama peserta musyawarah lainnya, lu nanggepinnya gimana? Oh, ya kalau gue sih orangnya go with the flow, jadi kayak ya udahlah ngikutin aja maunya gimana yang keputusannya hasil musyawarahnya pendapat mereka. Saya kan pasti pendapat yang paling banyak yang sama gitu, yang meskipun bertolak belakang sama gue, pastinya yang menang lah ya kalau di musyawarah. Kalau gue bakal mengklarifikasi dulu nih ke temen samping gue, kira-kira yang gue paham itu sejalan nggak dengan forum diskusi yang sedang terjadi. Dan kalau memang ada perbedaan pendapat yang menurut gue benar-benar harus diomongkan dan bermanfaat, pasti bakal gue omongin. Terus yang kedua, gue sih biasanya ngerasin suara gue buat nyuarain pendapat gue, kayak jadi marah. Gimana ya kalau lu nggak didengar orang kan kesel. Terus kalau misalnya di musyawarah kan semua pendapat orang kan harusnya tersampaikan gitu. Kembali lagi gue bakal bertanya sama orang di samping gue, dia bener nggak yang gue ketahui selama diskusi berjalan sesuai apa enggak. Dan emang misalnya enggak, gue bakal pergi ninggalin diskusi itu. Mas, aku mau tanya nih Mas, pertanyaan terakhir tentang hedonism. Kan di antara kita banyak nih Mas yang suka kayak tas branded, sepatu branded, maupun baju branded yang hypebeast gitu. Kalau misalnya Mas suka nggak sih yang kayak gitu? Kalau gue enggak sih. Suka sih, cuman ya nggak suka itu sampai nggak kayak terobsesi gitu, enggak. Kayak sekedar hiburan aja gitu kalau buat ngeliat kayak cimata lah ya kalau lagi online shopping gitu. Terus kalau misalnya menurut lo orang-orang yang beli barang-barang mahal kayak gitu merupakan perilaku konsumtif gak sih di lingkungan masyarakat kayak kita ini, kayak lingkungan masyarakat Indonesia? Ya tergantung penghasilan orangnya sih. Kalau misalnya penghasilan orangnya itu tinggi dan nggak terlalu maksain buat beli barang branded itu, ya mungkin nggak konsumtif bagi dia. Terus sebenarnya nggak penting juga kan apa kata orang. Kalau misalnya lu bisa beli dan itu juga lu belinya nggak maksa kan, ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya lu nggak itu banget, nggak high class banget gitu, ya konsumtif. Ngapain lu beli? Kayak lu nggak bisa beli nggak usah maksa gitu. Tentu konsumtif ya, tapi perlu dilihat lagi dari situasi ekonomi mereka masing-masing. Kalau mereka bisa meng-afford hal itu dan mereka cukup mempunyai kapasitas, kenapa enggak? Ya, terima kasih Mas. Udah. Itu aja sih Ray. Makasih ya. Yoi, sama-sama. Dadah. Dadah. Pada pertanyaan pertama, saya menanyakan pada kedua narasumber tentang ketaatan mereka dalam beragama. Saya menanyakan apabila saya memberikan nominal uang sebesar 1 juta, apakah mereka akan meninggalkan ibadah tersebut. Ternyata dari kedua jawaban dari narasumber, keduanya sama. Mereka tidak mau meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim dan muslimah. Itu menandakan bahwa para narasumber menerapkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaan kedua yang saya tanyakan adalah bagaimana jika teman dekat para narasumber meminjam duit kepada mereka, padahal sang peminjam duit belum tentu bisa membayar. Kedua jawaban narasumber pun hampir serupa, yaitu dengan menimbang-nimbang terlebih dahulu, jika disangka bisa akan diberikan. Itu menandakan bahwa para narasumber menerapkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab kepada teman mereka. Dari pertanyaan ketiga terdapat perbedaan pendapat. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana jika kita dalam situasi yang lagi berargumen dan dihadapi oleh dua pilihan, yaitu tetap mempertahankan argumen kita tetapi hubungan di antara pertemanan bisa renggang, atau kita mengalah pada pendapat kita tapi hubungan kita tetap erat. Yang pertama, dapatkan jawaban, mengintrospeksi dulu jawabannya kepada teman sebelah, dan yang satunya memperkeras suara supaya argumen tersebut dinyatakan benar. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana jika kita di dalam situasi argumen yang lumayan sengit, kita dihadapi oleh dua pilihan, yaitu pilihan yang pertama, kita tetap mempertahankan argumen kita tapi hubungan kita dalam pertemanan bisa saja renggang, atau yang kedua, kita mengalah dari pendapat kita tapi hubungan kita tetap erat.
dari kedua jawaban ini mereka tetap mempertahankan jawaban mereka, tapi mereka cross check dulu apakah jawaban mereka beneran merupakan jawaban terbaik dari mereka. Pertanyaan keempat, saya mendapatkan jawaban yang beragam. Pertanyaan keempat yaitu jika kita dalam bermusyawarah, yang pertama, bagaimana kalau misalnya dalam permusyawarahan itu banyak pendapat yang sangat tidak sejalan dengan kita, tidak sependapat dengan kita. Dan yang kedua, bagaimana jika dalam bermusyawarah pendapat kita sama sekali tidak didengar. Dari yang pertama, menjawab kalau misalnya banyak yang berseberangan itu merupakan hal yang wajar karena dalam bermusyawarah terdapat banyak pikiran. Dan yang kedua bilang kalau misalnya dalam bermusyawarah sudah seharusnya pendapat didengar. Kalau misalnya tidak didengar, mungkin bisa cross check teman sampingnya apakah pendapat yang kita sampaikan adalah pendapat yang benar atau bukan, masuk akal atau tidak. Ada pertanyaan kelima, saya tanyakan tentang barang-barang branded. Satu di antara mereka suka dan satu lagi tidak. Walaupun jawaban mereka berbeda, tapi mereka sepaham tentang satu pendapat ini, yaitu perilaku konsumtif adalah saat orang yang pengeluarannya jauh lebih besar daripada pendapatan. Bisa dikatakan mereka membeli barang-barang branded yang mewah, tapi pendapatan mereka tidak mendukung untuk hal tersebut. Sekian dari saya, dari wawancara saya kepada dua narasumber. Terbukti pengimplementasian Pancasila bisa ada di sekitar kita, di kehidupan bermasyarakat. Terima kasih, nama saya Basyar Raina.